Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eva Hayani dengan NIM 0101240156. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama sampai terakhir. Nah, untuk yang pertama yaitu analisis tentang manusia dalam perspektif Islam, filsafat, dan ilmu. Pengetahuan pendahuluan manusia merupakan makhluk yang unik dan kompleks. Ia tidak hanya terdiri dari unsur fisik, tetapi juga memiliki dimensi non-fisik seperti akal, jiwa, dan kesadaran moral. Karena keunikannya ini, manusia menjadi objek kajian penting dalam berbagai disiplin ilmu, terutama agama atau Islam, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Ketiga perspektif ini memiliki pendekatan yang berbeda, namun saling melengkapi dan memahami hakikat manusia secara utuh. Yang pertama, manusia dalam perspektif Islam. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna atau ahsani taqwim. Kesempurnaan ini bukan semata-mata pada bentuk fisik, tetapi pada potensi spiritual dan intelektual yang dianugerahkan Allah. Nah, unsur membentuk manusia terdiri dari beberapa unsur. Nah, yang pertama yaitu ada jasad atau tubuh, berasal dari tanah dan bersifat fana. Nah, yang kedua yaitu ruh atau ilahiyah yang ditiupkan Allah menjadi sumber kehidupan. Selanjutnya yaitu akal untuk berpikir, memahami, dan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya yaitu hati atau qalbi, pusat kesadaran moral dan spiritual. Nah, kedudukan dan tugas manusia memiliki dua kedudukan utama. Sebagai hamba Allah yang bertugas beribadah dan taat kepadanya, sebagai khalifah di muka bumi yang bertanggung jawab mengelola dan menjaga alam dengan adil dan bijaksana. Nah, dengan demikian manusia dalam Islam adalah makhluk bermoral yang tindakannya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Nah, yang kedua yaitu manusia dalam perspektif filsafat. Filsafat memandang manusia sebagai makhluk rasional yang mampu berpikir secara reflektif dan kritis tentang dirinya dan dunia. Nah, manusia sebagai makhluk rasional sejak filsafat Yunani. Manusia ini dikenal sebagai animal rasional atau makhluk yang berpikir. Akal menjadi ciri utama yang membedakan manusia dari makhluk lain. Nah, pandangan filsuf tentang manusia yang pertama yaitu menurut Plato. Manusia terdiri dari jiwa dan tubuh. Jiwa itu lebih tinggi daripada tubuh. Selanjutnya yaitu menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk sosial yang hanya dapat berkembang dalam bermasyarakat. Selanjutnya yaitu menurut Al-Farabi atau filsuf Islam, manusia mencapai kesempurnaan melalui pengembangan akal hingga bersatu dengan akal yang aktif yang akan membawa manusia pada kebahagiaan sejati. Nah, tujuan hidup manusia itu umumnya adalah mencapai kebenaran, kebaikan, kebahagiaan. Nah, manusia dalam perspektif ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan atau sains memandang manusia secara empiris dan objektif berdasarkan pengamatan dan penelitian. Manusia sebagai makhluk biologis dalam biologi. Manusia adalah organisme yang berkembang melalui proses evolusi yang memiliki sistem tubuh yang kompleks seperti saraf, pernapasan, dan pencernaan. Manusia dalam psikologi dan sosiologi. Menurut psikologi, manusia ini dipelajari dari aspek perilaku, kepribadian, emosi, dan proses mental. Nah, menurut sosiologi, manusia dipahami sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu berinteraksi dalam masyarakat. Nah, keterbatasan sains ilmu pengetahuan ini tidak membahas aspek metafisik, tetapi seperti ruh dan tujuan akhir kehidupan. Jadi fokusnya ini lebih pada bagaimana sih manusia hidup, bukan untuk apa manusia hidup. Nah, analisis perbandingan ketiga perspektif ini itu memiliki fokus yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu Islam menekankan dimensi spiritual, moral, dan tanggung jawab manusia kepada Tuhan. Nah, menurut filsafat menekankan rasionalitas, kesadaran diri, dan pencarian makna hidup. Ilmu pengetahuan menekankan aspek fisik, psikologis, dan sosial manusia. Jika digabungkan, ketiganya itu memberikan gambaran manusia yang utuh.
makhluk fisik, rasional, sosial, dan spiritual. Nah, jadi kesimpulannya manusia itu tidak dapat dipahami hanya dari satu sudut pandang saja. Yang pertama itu dari sudut pandang Islam, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Jadi masing-masing itu memberikan kontribusi yang penting dalam memahami hakikat manusia. Nah, manusia Islam ini Islam memberikan arah tujuan hidup filsafat melatih akal untuk berpikir kritis dan ilmu pengetahuan memahami mekanisme kehidupan. Dengan mengintegrasi ketiganya, manusia ini dapat mengenal dirinya secara lebih mendalam dan menjalani hidupnya secara seimbang. Selanjutnya yaitu pengertian ontologi. Ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, keberadaan atau wujud suatu objek dalam konteks pendidikan. Ontologi berfokus pada pertanyaan mendasar, apa hakikat pendidikan manusia, ilmu, dan realitas yang menjadi dasar proses pendidikan. Ontologi pendidikan Islam adalah kajian filosofis yang membahas hakikat pendidikan berdasarkan pandangan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta pemikiran ulama. Ontologi ini menempatkan pendidikan sebagai proses pembinaan manusia secara menyeluruh. Nah, mencakup aspek jasmani, akal, dan rohani. Dalam ontologi pendidikan Islam, manusia ini dipandang sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki fitrah, akal, dan ruh. Ilmu pengetahuan ini dipahami sebagai karunia Allah yang harus digunakan untuk kebaikan. Pendidikan ini bukan hanya proses transfer ilmu, tetapi juga pembentukan iman, akhlak, dan tanggung jawab sebagai hamba yang khalifah di muka bumi. Nah, dengan demikian, ontologi pendidikan Islam menegaskan bahwa pendidikan berlandaskan pada tauhid, yaitu keyakinan bahwa seluruh realitas dan tujuan hidup manusia bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu hakikat tujuan pendidikan Islam. Nah, tujuan pendidikan Islam pada hakikatnya adalah membentuk manusia yang sempurna atau ihsan kamil, yaitu manusia yang seimbang antara aspek spiritual, intelektual, moral, dan sosial. Nah, secara mendasar, tujuan pendidikan Islam meliputi yang pertama, membentuk manusia beriman dan bertakwa. Pendidikan Islam bertujuan menanamkan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala serta ketakwaan yang tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Nah, yang kedua, mengembangkan akal dan ilmu pengetahuan. Islam sangat menekankan pentingnya ilmu. Oleh karena itu, pendidikan Islam bertujuan mengembangkan potensi akal agar manusia mampu berpikir kritis, logis, bijaksana, dan melepaskan nilai-nilai keislaman. Selanjutnya yaitu bentuk akhlak mulia. Hakikat pendidikan Islam ini membentuk akhlakul karimah, sehingga ilmu yang dimiliki ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sosial. Nah, yang keempat itu mempersiapkan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Manusia dididik agar mampu menjalankan perannya sebagai pengelola dan penjaga alam dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Nah, yang kelima itu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia, tetapi juga mengarahkan manusia untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Nah, jadi kesimpulannya, ontologi pendidikan Islam ini menempatkan pendidikan sebagai proses pembentukan atau binaan manusia seutuhnya berdasarkan nilai-nilai tauhid. Sementara itu, hakikat tujuan pendidikan Islam adalah melahirkan manusia yang beriman, berilmu, berakhlak, mulia, dan mampu menjalankan peran sosialnya secara bertanggung jawab demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu pengertian epistemologi pendidikan Islam. Epistemologi pendidikan Islam adalah cabang kajian filsafat pendidikan Islam yang membahas hakikat pengetahuan, sumber pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan, serta kriteria kebenaran ilmu dalam konteks pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam. Secara etimologis, epistemologi berasal dari bahasa Yunani. Episteme
pengetahuan, dan logos ilmu kajian yang berarti ilmu tentang pengetahuan. Nah, pendidikan Islam adalah proses pembinaan yang mengembangkan manusia secara menyeluruh. Ya, secara menyeluruh itu seperti jasmani, akal, dan rohani berdasarkan nilai-nilai Islam. Nah, dengan demikian, epistemologi pendidikan Islam dapat dipahami sebagai kajian tentang bagaimana pengetahuan diperoleh, dikembangkan, dan diajarkan dalam pendidikan Islam dengan berpijak pada wahyu, akal, pengalaman, dan nilai-nilai ilahiyah. Dalam Islam, pengetahuan ini tidak bersifat netral, tetapi terikat pada tujuan hidup manusia atau penghambaan kepada Allah, nilai moral dan spiritual, tanggung jawab etis, sumber pengetahuan dalam epistemologi pendidikan Islam. Epistemologi pendidikan Islam ini mengakui beberapa sumber pengetahuan utama. Yang pertama yaitu wahyu, Al-Quran, dan hadis. Sumber utama dan absolut kebenaran. Akal, alat untuk memahami atau menalar dan mengembangkan ilmu. Terus indera, pengalaman empiris digunakan untuk mengamati realitas alam dan sosial. Nah, intuisi dan hati atau qalbi berperan sebagai pengetahuan spiritual dan moral. Semua ini bersumber saling melengkapi, bukan dipertentangkan. Upaya membangun epistemologi pendidikan Islam ini, membangun epistemologi pendidikan Islam berarti menyusun kerangka pengetahuan pendidikan yang khas. Islam tidak sekedar meniru epistemologi barat. Jadi upaya ini penting agar pendidikan Islam memiliki identitas arah dan tujuan yang jelas. Nah, jadi ada beberapa upaya penting dalam membangun epistemologi pendidikan Islam. Nah, yang pertama yaitu integrasi wahyu dan akal. Pendidikan Islam harus menempatkan wahyu sebagai sumber utama, sementara akal berfungsi untuk memahami wahyu, mengembangkan ilmu pengetahuan, mengaplikasikan nilai Islam dalam konteks zaman. Nah, dengan demikian, ilmu tidak sekedar rasional atau empiris, tetapi juga transdental dan bermakna ibadah. Yang kedua yaitu islamisasi ilmu pengetahuan. Upaya ini bertujuan untuk menyaring ilmu modern dari nilai-nilai sekuler. Nah, memasukkan nilai tauhid, akhlak, dan tujuan akhirat dalam ilmu. Ilmu pengetahuan tidak hanya mengejar manfaat dunia, tetapi juga keridhaan Allah. Yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum berbasis nilai Islam. Epistemologi pendidikan Islam harus tercermin dalam tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, evaluasi pendidikan, dan semua aspek pendidikan ini diarahkan pada pembentukan insan kamil atau manusia yang sempurna. Nah, yang keempat yaitu menyeimbangkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Pendidikan Islam ini tidak hanya menekankan kecerdasan intelektual, tetapi juga keimanan, akhlak, sikap sosial, keterampilan hidup. Nah, ilmu harus menghasilkan perubahan perilaku, bukan hanya pengetahuan teoritis. Yang kelima yaitu menghidupkan tradisi keilmuan Islam. Nah, upaya ini dilakukan dengan mengkaji pemikiran ulama dan filsuf Islam seperti Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan Ibnu Khaldun. Nah, pengembangan metode ini berpikir kritis dan ilmiah yang berakar pada tradisi Islam. Nah, dengan begitu, pendidikan Islam ini tidak terputus dari sejarah intelektual. Selanjutnya yaitu kontekstualisasi pendidikan Islam dengan zaman epistemologi. Nah, pendidikan Islam ini harus responsif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Tetap berpegang pada nilai-nilai dasar Islam, mampu menjawab problem pendidikan modern, artinya nilai Islam itu tetap dan metode itu bisa berubah. Nah, kesimpulannya, epistemologi pendidikan Islam ini merupakan landasan filosofis yang menentukan arah, metode, dan tujuan pendidikan Islam. Nah, dengan membangun epistemologi yang berbasis wahyu, akal, dan nilai moral. Jadi pendidikan Islam ini diharapkan mampu melahirkan manusia berilmu, beriman, berakhlak mulia. Atau disambungkan dengan tokoh Al-Farabi atau Al-Ghazali. Nah, selanjutnya yaitu pengertian aksiologi pendidikan Islam.
Aksiologi pendidikan Islam adalah kajian filsafat pendidikan yang membahas tentang nilai, tujuan, dan manfaat pendidikan berdasarkan ajaran Islam. Aksiologi ini berfokus pada pertanyaan. Nah, untuk apa sih pendidikan Islam dilaksanakan? Nilai apa yang ingin diwujudkan? Secara istilah, aksiologi ini berasal dari bahasa Yunani. Aksios nilai dan logos ilmu. Jadi artinya ilmu tentang nilai. Pendidikan Islam adalah proses pembinaan manusia agar berkembang secara menyeluruh sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, aksiologi pendidikan Islam dapat diartikan sebagai kajian tentang nilai yang menjadi dasar, tujuan, dan orientasi pendidikan Islam dalam membentuk manusia beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Nah, dalam pendidikan Islam, nilai tidak bersifat relatif, tetapi berlandaskan pada Al-Quran, hadis, nilai tauhid, dan akhlak. Tujuan akhirnya adalah tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, jenis-jenis aksiologi pendidikan Islam. Yang pertama, aksiologi pendidikan Islam ini mencakup berbagai jenis nilai yang saling berkaitan dan membentuk kepribadian manusia secara utuh. Nah, adapun jenis-jenisnya yang pertama yaitu nilai religius atau keimanan dan ketakwaan. Jadi nilai religius ini merupakan nilai utama yang mendasar dalam pendidikan Islam. Contohnya iman kepada Allah, ketaatan dalam beribadah, kesadaran sebagai hamba Allah. Pendidikan Islam ini bertujuan menanamkan tauhid agar setiap ilmu dan aktivitas ini bernilai ibadah. Yang kedua yaitu nilai moral dan akhlak. Nilai ini berkaitan dengan sikap, perilaku, etika dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nilai akhlak yang pertama yaitu jujur, amanah, tanggung jawab, sopan dan santun, serta adil. Nah, pendidikan Islam ini menekankan bahwa ilmu tanpa akhlak akan kehilangan nilainya. Nilai intelektual atau keilmuan. Nilai intelektual ini menekankan pentingnya berpikir kritis, mencari pengembangan akal secara optimal. Nah, ilmu dalam Islam bukan sekedar untuk kecerdasan, tetapi untuk mengenal kebesaran Allah, memberi manfaat bagi umat manusia. Dan selanjutnya yaitu nilai sosial dan kemanusiaan. Nilai ini berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama. Contohnya seperti toleransi, kepedulian sosial, kerjasama, keadilan sosial, dan menghargai perbedaan. Pendidikan